semuanya, teman-teman apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak, bisa juga energinya vice versa. Ambil yang baik-baiknya aja ya teman-teman semuanya. Dan ini adalah energi seseorang yang saat ini ada dalam perasaan kamu, ya. Oke teman-teman yang nggak sengaja ngeklik di sini, ternyata kalian sudah nggak jomblo. Ya boleh di skip ya. Seseorang yang saat ini ada dalam perasaan kamu, seperti apa energinya ke kamu sekarang? Anjay guys, tahu nggak nih, Queen dan King, Raja dan Ratu. Iya. Ini yang aku lihat ya, seseorang yang ada di dalam perasaan kamu. Nih, Queen of Pentacle, dia berharap loh kamu melakukan sesuatu, pengen dapat kabar nih dari kamu. Ya, bisa jadi orang ini tuh sayangnya lebih dari kamu sih, yang aku lihat di kartunya ya. Queen of Pentacle. Tapi sayang banget nih, orangnya terlalu cuek banget. Jadi kalau kamu maksa juga susah ya buat kamu bisa mendengarkan isi hati dia kepada kamu. Tapi orang ini benar-benar menaruh perasaan sayang yang cukup dalam sama kamu. Queen of Pentacle, tiap hari dilamunin. Ngerti gak sih, kayak ngebayangin kamu gitu terus ya. Selalu mengingat semua apa yang ada pada diri kamu. Semua tentang kamu dia kayak hafal gitu ya. Seakan-akan tuh kalian berdua ini di sini sedang bersama. Jadi dia lagi tanya jawab sama kamu ya. Perasaannya lagi syahdu banget. Tapi kalian lagi jauhan sekarang. Lagi kangen banget dia sama kamu ya, pingin bertemu, pingin komunikasi. Oke, nampaknya orang ini emang benar-benar cuek sehingga dia tidak melakukan pergerakan apapun. Jadi kita cuma bisa lihat isi hati dia melalui kartu aja ya. Jadi saat ini orang ini ya, dia sering banget memantau kamu dari jauh gitu ya. Dia merawatmu dengan doanya, yang dia sering sebut namamu di dalam hatinya dalam setiap doanya. Aku merasa orang ini tuh benar-benar besar cintanya, mungkin ngelebihin kamu ya. Dan keadaannya memang orang ini tuh bisa dibilang aneh ya, aneh banget. Kalau dia sayang sama kamu gitu ya, kenapa sih dia malas gitu ngelakuin sesuatu, berusaha lah intinya untuk memperbaiki komunikasi atau ngedeketin kamu gitu ya, dengan caranya dia kayak ya bikin kamu seneng gitu dengan apa yang bisa dia lakukan ke kamu. Tetapi ini enggak, dia cuma mengagumi kamu, menyukai kamu aja gitu ya. Dan dia suka mandangin foto kamu, mungkin juga ya WhatsApp kalian gitu ya. Ya mungkin kamu sama dia pernah bertukar hadiah, jadi hadiah itu yang sering dia pandangi ya. Ini kamu mau tahu nggak, dalam banget loh sayangnya dia ini, bener-bener deh. Cuman di sini dianya kayak apa ya, kayak perasaan dia ini mungkin awalnya nggak terlalu seperti ini ya, kok sekarang tambah kesini tambah gede. Dan ini bikin dia tuh khawatir gitu, dia tenggelam, dia bener-bener di mabuk asmara. Dia nggak berani ngelangkah ke kamu, padahal udah jelas-jelas loh dia tuh sayang banget sama kamu. Bahkan dia punya fotomu ya, dia bisa dibilang mungkin pernah memberi hadiah sama kamu, atau kamu ya sama dia pernah tukaran hadiah atau kata-kata gitu ya, mungkin kata-kata yang manis menyentuh kalbunya ya, yang sama dia disimpan terus. Orang ini benar-benar tertarik banget sama kamu ya. Dan Eight of Wands di sini menjelaskan bahwa dia bukan orang dekat ya, dia orang jauh.
Kemungkinan besar kamu dan dia ini berjarak 8 jam. Bisa jadi kamu di luar negeri atau di luar pulau atau berbeda kota yang memakan atau menempuh waktu selama itu. Dia lagi kangen, pingin komunikasi sama kamu, ya, energinya seperti itu. Ada gelora asmara yang berapi-api di dalam batinnya. Nih, pengen banget di dia komunikasi. Kalau aku lihat di Egg of One di sini tuh seperti seakan-akan dia ingin mengajakmu bertemu. Ya, kita lihat lagi. Ya kan? Dia memanifestasikan kamu loh. Jadi mungkin kamu nggak tahu, nggak sadar orang ini banyak ngedoain kamu, berharap banget bisa bertemu sama kamu ya. Berafirmasi terus. Seseorang ini menyukai pantai ya. Mungkin dia sering kali pergi ke pantai, sering banget lah gitu ya. Kulit sawo matang, ini untuk yang laki-laki ya. Rambut juga coklat. Perempuan kulit putih atau kuning langsat. Dia punya rambut yang panjang sepinggang atau sepunggung ya. Mungkin ada yang berwarna juga rambutnya, sering suka pakai topi ataupun mungkin kerudung gitu ya, atau suka pakai dasteran atau sesuatu yang dia gunakan tuh selalu pengen yang seksi-seksi ya, pakaian-pakaian yang sedikit terbuka ya. Entah dia atau kamu, mungkin dia emang suka pakai bawahan aja kalau dia laki-laki ya. Karena dia memang punya bentuk tubuh yang bagus guys, serius, aku nggak bohong. Kalaupun dia punya rambut nih panjang, dia suka tergerai ataupun terkuncir. Orang ini sering banget menggunakan sesuatu yang dia selipkan di rambutnya, ya entah jepitan, bunga, atau apa yang membuat wajahnya ini mungkin terlihat manis, menawan gitu ya, menarik perhatian orang banyak. Oke. Dia tinggal di daerah yang mungkin sangat panas ya. Ini bisa jadi orang ini dari Bali, dari Makassar, dari mana lagi yang panas ya? Oh, Surabaya, Medan. Medan panas enggak sih guys? Papua ya. Mungkin Kalimantan juga. Jakarta, Banten. Nah, itu panas itu. Ataupun juga mungkin di daerah yang ini pokoknya udaranya jarang sekali hujan ya. Jadi tapi banyak pantai atau mungkin pantai cuma satu ya. Jadi favorit gitu, sering dan seneng ke daerah pantai orang tersebut ya guys ya. Kita lihat saat ini seseorang ini seberapa inginkah dia menjalin hubungan sama kamu. Strength di sini guys. Page of Swords, Ten of Pentacle. Oh, pantesan guys. Queen of Cups, The Tower. Gitu guys ya. Seberapa besar ya dia inginkan kamu, seberapa besar. Yang aku lihat di sini ya guys. Oke, the strength. Nampaknya kamu sama dia ini pernah dekat dulu ya. Kalian ini pernah bersentuhan ya. Entah itu salaman kek, pegangan kek, pokoknya pernah bertemu dan bersentuhan. Ya. Ya, yang aku bilang tadi, dan ini juga yang aku dapatkan dari perasaannya. Dia sebenarnya punya perasaan yang menggebu-gebu sama kamu. Oke? Tetapi di sini dia mencoba untuk sabar menahan perasaannya tersebut. Ya, seperti ada sesuatu yang membatasi dirinya untuk melakukan hal yang berlebih sama kamu. Nih,
besar sebetulnya. The strength di sini punya nilai yang besar. Jadi dia punya perasaan yang cukup besar sama kamu, harapan yang cukup besar sama kamu ya, bisa memiliki kamu, bisa menikah dengan kamu. Tetapi di sini dia seperti bersabar dalam keadaan perasaan yang besarnya ini kepada kamu. Karena sesuatu hal yang ada pada diri, teman-teman bisa nebak dong ya, udah bisa ketebak ya. Orang ini takut banget loh ya kalau kamu bener-bener bisa jatuh hati sama dia. Takut banget gitu ya. Karena di sini dia itu nggak ada keberanian buat terus terang, buat terbuka tentang isi hatinya sama kamu. Kenapa? Dia udah punya keluarga di sini. Ya, dia udah bahagia hidupnya. Udah sempurna kehidupan dia, udah punya pasangan. Nah, dia kepingin nih ya, punya perasaan yang besar ini sama kamu. Dia kepingin nih ya, mengutarakan perasaannya sama kamu. Karena dia juga pernah deket dulu dan sekarang sampai dengan detik ini dia masih ada perasaan tersebut. Cuman dia nggak bisa ya, mengutarakannya lagi saat ini, gitu. Dia takut di sini, Pack of Swords teman-teman. Dia nggak berani terbuka gitu. Ya, karena sesuatu hal yang dia jaga. Apa itu? Keutuhan kehidupan rumah tangganya. Jadi dia sebetulnya udah cukup bahagia, guys, ya. Tapi di dalam kebahagiaannya ini dia tuh selalu ngelamunin kamu. Ten of Pentacle ya. Suka kebayang terus. Jadi pada saat dia lagi bahagia, senang-senang sama keluarganya, tiba-tiba aja dia diem. Keinget kamu. Kamu lagi apa ya? Kamu gimana ya sekarang perasaannya? Kamu sayang nggak ya? Jadi dia ngerasa nggak tega ya, gitu ya, nggak tega untuk eh, ngejalanin terus hubungan ini sama kamu, karena dia juga nggak bisa meninggalkan keluarganya dan dia juga nggak bisa menduakan kamu. Kalau Pack of Swords sendiri aku ngerasa dia ini ada ini ya, ada kayak takut gitu, khawatir kamu akan kecantol gitu loh, maksudnya susah buat dilepas. Sedangkan dia di sini emang kagum, suka gitu, kencang banget rasanya, cuman kayak takut untuk punya komitmen sama kamu, gitu loh ya. Belum berani gitu. Artinya dia nggak ada kekuatan untuk bisa membuat kamu jadi pasangannya, untuk dinikahin gitu ya. Tetapi dia tambah terusik gitu dalam kesehariannya karena emang dia sayang banget gitu sama kamu. Ya, kalau dulu mungkin kalian deket banget, dia mulai mengurangi intensitas komunikasinya sama kamu, perhatiannya mulai menurun, mulai sering lelet bales, sering tidak pernah komunikasi cari kamu. Itu sebetulnya cara dia untuk membuat kamu tuh mundur, ya. Dia nggak tega mau mutusin kamu, nih, nggak tega. Di sini aja dia sering keingetan kamu nih pada saat dia ngumpul sama keluarganya. Ya, kamu gimana sekarang? Lagi apa? Perasaannya ke dia kayak gimana? Apakah sama kayak dia selalu keingetan kamu? Kalau dia menghubungi kamu, dia takut kamu terus-terus ngejar, apa ya, kayak kecantol terus gitu loh. Takut kebiasaan gitu di Pack of Swords ya. Karena emang aku ngeliat di kartu Pack of Swords itu menunjukkan dia memiliki rasa yang kuat sama kamu, tapi di sini dia nggak berani gitu loh melakukannya karena ada yang sedang dia jaga perasaannya dan dia juga takut kamu nanti kecantol gitu loh ya, bener-bener susah gitu buat ngelepas dia, sedangkan dia di sini nggak bisa gitu bersama dengan kamu karena sudah punya keluarga. Ten of Pentacle ya. Dan makanya kalau misalkan sekarang dia ngejauh itu terpaksa sih guys ya. Queen of Cup. Sebenarnya dia nggak mau ngelakuin ini, tapi ini bisa dia lakukan karena terpaksa gitu ya. Karena dia ternyata mungkin selama ini entah ya mendapatkan sedikit teguran kah dari semesta gitu ya. Setiap kali deket sama kamu, dia inget keluarganya. Setiap kali deket sama keluarganya, dia inget kamu. Jadi kayak dibikin gak bahagia gitu loh. Serba salah gitu guys, dianya ya. Queen of Cups. Jadi dia memilih untuk
eee, memilih keluarganya, memutuskan untuk memilih keluarganya. Seseorang yang ada di dalam perasaan kamu ini sebetulnya dia, ya, walaupun ada halangan, dia udah punya pasangan, udah punya keluarga, dia pinginnya sama kamu, ya, ngajak lari, pengen nikah lari sama kamu. Ya cuman gitu, dia nggak berani dengan badainya, dia nggak berani dengan cobaannya, dia nggak berani dengan apa yang nanti menghadang dia. Jadi seperti itu, ya, banyak dia mulai mengurangi komunikasi, menghilang. Itu sebenarnya dia emang kepingin kembali fokus kepada keluarganya, ya. Tetapi di dalam batinnya kuat banget rasanya untuk kamu, tapi dia tidak bisa melakukan itu. Setiap kali dekat sama kamu, dia teringat sama keluarganya. Setiap kali dekat sama kamu, dia teringat keluarganya. Setiap kali dekat keluarganya, dia teringat kamu gitu. Sering di sini dia mencoba buat sabar ya dengan gejolak perasaannya dia. Dia sebenarnya nggak mampu gitu ya, nggak mampu buat menolak perasaan sayangnya itu ya. Kepingin memperlakukan kamu tuh lebih dari apa yang mungkin saat itu kamu ketahui tentang perasaan dia ya, pingin lebih gitu dia melakukan kasih sayang ke kamu, memberikan perhatian ke kamu ya, cuman terhenti di pack of sword ya, nggak sanggup gitu ya, nggak sanggup terbuka, nggak sanggup terus terang. Sebetulnya dia mungkin pingin sama kamu ya pada saat dia mau aja, di saat dibutuhkan aja. Dia pengen ngomong begitu, cuman dia berat di sini karena dia juga lebih memilih keluarganya ya. Aku rasa emang dia ini punya niatan serius pada saat dia sedang bersama dengan keluarganya, jadi mikirin kamu. Kayaknya nggak masalah sih kalau bisa kamu tuh sama-sama dia, tapi nanti pada saat dia berdua sama kamu, dia inget keluarganya. Jadi itulah yang membuat dia memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih tepat gitu. Dan pada akhirnya The Tower ini muncul di hubungan kalian ya. Dia memilih berpisah dengan terpaksa, mungkin karena ada teguran, entah ini karena dia yang sedang mendapati musibah atau ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan keluarganya yang harus membuat diri dia konsentrasi ke sana. Ya, meskipun saat ini dia berpisah dan tidak lagi bertemu dengan kamu, tapi di dalam lubuk hatinya dia selalu gelisah gitu loh, kepingin apa ya guys ya, ada dorongan dia ini pingin nekat ketemu kamu, padahal mungkin dia udah janji gitu ya sama semesta, sama diri sendiri untuk tidak membuka komunikasi, untuk tidak kembali dengan kamu. Tetapi ternyata gejolak hatinya ini gak mampu meredam rasa itu kepada kamu. Jadi kayak kepingin ya mencuri-curi waktu ya bertemu dengan kamu, pingin bawa kamu kemana gitu, bahagia bersama dengan dia, tapi dia takut dengan ujian yang muncul dalam perjalanan nanti hubungan kamu ke depan dengan dia. Itu yang membuat dia memutuskan untuk menjaga jarak dengan kamu. As of Pentacle, tapi dia sama kamu tetap baik ya, dia sama kamu selalu mendoakan, dan aku merasa dia sampai dengan detik ini kayak punya sebuah rencana ya, kalau dia bakal menjumpai kamu. Aku rasa tahun ini ya, pertengahan tahun ya, pertengahan tahun kalian ini bisa ketemuan loh gitu. Ini tunggu situasi dia reda sih, karena dia sekarang sedang diderita finansial yang cukup hebat ya. Dia juga mungkin ada konflik dengan keluarganya, dengan pasangannya, yang membuat dia memutuskan untuk mengambil keputusan ini, meninggalkan kamu ya. Five of Pentacle juga mengartikan bahwa hidupnya sekarang susah ya, hatinya sekarang banyak susah, banyak ngangenin kamu, tapi karena keadaan dia lagi susah, dia nggak bisa berbuat apa-apa, dan dia juga tidak mau menyusahkan kamu. Pada akhirnya dia memang memilih untuk menjauh. Tetapi kalau keadaannya sudah membaik, aku rasa teman-teman juga mungkin sudah punya pilihan yang terbaik ya,
kelak gitu, yang datang untuk mengobati luka batin kamu ya, yang datang sebagai pendamping kamu ke depan. Nah, orang ini muncul, hati-hati ya, dia akan datang untuk menjadi godaan kamu di depan nanti, karena dia ada tekad gitu loh, ada tekad yang besar di strength dan tower ya. Aku ngerasa hubungannya ini susah banget loh buat dia ini menghapus jejakmu dalam jiwanya ya. Jadi kayak kemungkinan besar dia akan mengacau ya ke depannya. Itu kalau dia mendapati kestabilan ekonomi ya guys ya, dia bakal jadi lebih caper dari sebelumnya. Kita lihat lagi. Oke. Untuk saat ini memang dia kayak mengontrol diri dia ya, karena dia juga harus menyelamatkan diri. Kehidupan keuangannya lagi kurang baik ya, situasi yang membuat dia harus seperti ini, tapi sebetulnya dia sangat mencintai kamu di sini ya. Situasi yang membuat dia tidak bisa menghubungi kamu, tidak bisa merayu kamu lagi, tidak bisa dekat sama kamu lagi, tetapi di dalam hatinya apa ya, kamu itu seseorang yang romantis, yang selalu pingin jadi tujuan yang dia ingin tuju. Entah kenapa ya dia jatuh cinta sama kamu, tapi aku ngerasa dia memang tergoda dengan energi kamu. Dan kebetulan kamu juga di sini seperti kayak merespon ya, merespon cinta dan juga perhatian dari dia. Tetapi hubungan kalian ya untuk saat ini tidak bisa dipersatukan, karena dia harus memilih keluarganya, harus kembali kepada keluarganya. Itu yang terjadi guys. Energinya ini ya, mellow. Nggak apa-apa ya guys ya, kalau dia udah punya keluarga, serahkan saja pada keluarganya, jangan ganggu, karena nanti akan jadi sakit buat kamu. Ini energi dari Capricorn, Virgo, Taurus, ada Scorpio, Pisces, Cancer, Sagittarius, Leo, dan Aries, ada Aquarius dan Libra. Q N R T G M H C. Ada yang resonate guys? Jangan lupa komennya ya. Terima kasih sudah menyimak. Silahkan kalau teman-teman pernah mengalami ini atau memang sedang mengalami, semoga aku doakan ya, diberikan ketabahan, kekuatan, dan keikhlasannya untuk melepaskan seseorang yang saat ini tidak bisa bersama dengan kamu, karena dia sudah memilih keluarganya ya. Mungkin ada hilap, mungkin ada salah, maafkan. Dan segala sesuatu yang terjadi semua ini adalah karena kehendak ya, karena kehendak semesta dan karena kekurangan dan juga ketiadaan ilmu pada manusia yang mendapatkan ujian ini, sehingga mengalami hal yang sangat menyedihkan. Dan ini adalah pukulan terberat buat dia, karena dia sebetulnya juga sangat mencintai kamu lahir batin, tapi dia lebih memilih karena keluarganya, karena anaknya. Seperti itu ya guys ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next video. Jaga kesehatan. Bye bye.